Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Waliullah. Assalamu alayka la ibadatillah tawakkurus sawa Allahil zama manhajatul wana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tataharruku jahratu illa bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Istri, anak-anakku, cucu, cece, dan saudara-saudariku sekalian yang berada di semua alam. Baik, saya lanjutkan tentang penjelasan singkat. Nyawa dan badan dipandang pada ilmunya. Sekali lagi, nyawa dan badan dipandang pada ilmunya. Nyawa dan badan dipandang pada ilmunya adalah nyata pada sifat hayat. Sekali lagi, nyata pada sifat hayat. Saya memberikan peringatan. Ini adalah makam batin. Sekali lagi, ini adalah makam batin. Jadi bukan ilmu kebatinan, tetapi makam batin. Pakaian atau pegangan para wali-wali Allah pada ilmunya. Jadi seperti yang video kemarin saya sampaikan, bahwa para wali Allah, para ahlus sunnah, demi NKRI, demi mempertahankan NKRI, rela mengorbankan dirinya, jiwa raganya, untuk menurunkan bendera penjajahan Belanda di Irian Barat, untuk menggantikan dengan bendera merah putih. Seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa salah satu para wali Allah, ahlu sunnah, yang berangkat ke Irian dengan dayung, sekali dayung sampai ke Irian, disiksa,
dibakar. Bahkan mana bilang ya dia sudah mati bersama api. Tapi beliau berada kembali di belakang Belanda tadi. Lalu tepuk belakang Belanda tadi dengan tangannya bahwa iya dia sudah mati. Kaget dia nggak begini, tahu-tahu beliau. Begitu pula dia dengan siksaan-siksaan yang lain. Tapi dia tetap tegar dan senyum demi NKRI. Dibuang ke laut, diikat dengan rantai kapal, lalu dibuang. Apa kata Belanda tadi? Nah, itu baru kau mati di situ. Matilah kau bersama di laut situ. Apa beliau ini sudah ada di belakang Belanda tadi, lalu tepuk belakang Belanda bahwa iya dia sudah mati. Dia matilah dia. Kaget Belanda tadi lihat dia di belakang ini. Loh, siapa yang dibuang tadi? Itulah para wali Allah, para ahlus sunnah. Beliau tidak membalas. Seandainya beliau balas, hanya mungkin dengan satu kata atau tendang tanah di situ dengan kakinya, mereka semua akan hancur. Tapi para ahlus sunnah menyayangi semua ciptaan Allah, bahkan musuh-musuhnya disayangi. Itulah perjalanan para ahli sunnah. Itulah ilmunya mereka yang nyata pada sifat yang hayat, yang hidup. Beliau sudah bersama Allah, menyatu dengan Allah, dalam arti beliau bersama Allah, melangkahkan kaki hanya karena Allah. Dan banyak para wali-wali Allah di dunia ini, di daerah Maluku sini, bahkan di seantero dunia ini ada. Tapi kebanyakan mereka tidak memperlihatkan bahwa mereka adalah seorang para wali. Ada yang menyamar sebagai orang gila dan lain sebagainya. Saya memberikan satu contoh di Pasar Ambon pada puluhan tahun yang lalu. Itu ada seorang yang bernama Laode Onso. Dia di pasar, air mulutnya turun, air hidungnya pun begitu. Kalau ada orang yang kasih dia pisang untuk makan, kadang pisang itu sudah ditaruh sambal di dalamnya, baru dikasih. Tapi dia tetap mudanya seperti itu, mudanya seperti orang gila. Orang ini tidak pernah dilihat melaksanakan sholat. Atau orang ini sholatnya setiap waktu di Mekah. Terbukti cerita seorang syekh dari Mekah datang cari beliau. Pada saat itu syekh tinggal di mes perwira, karena beliau ketemu dengan panglima pada saat itu, Kodam 15 Patimura. Lalu beliau bercerita dengan panglima bahwa saya cari seorang wali Allah yang ada di Maluku sini, khususnya yang ada di Pasar Ambon. Beliau setiap saat melaksanakan sholat di Mekah. Jadi cerita singkat syekh ini tadi, setiap sholat, pada saat sholat
Pas salam kanan ada di sebelah kanan ini seorang berjubah kuning. Salam kiri selesai, ini tadi selesai salam semua. Lihat ke kanan sudah tidak ada orang ini. Kemana sebetulnya orang ini pergi? Lalu Syekh mau ingin tahu. Satu waktu Syekh melaksanakan sholat, Syekh tahiyat dengan cepat agar bisa tangkap ini beliau, siapa dia ini. Lalu Syekh setelah selesai dengan cepatnya, tetap beliau tidak ada, hilang kembali. Maka Syekh ini satu waktu dia melaksanakan sholat, tahiyatnya sudah tidak seperti biasanya. Jadi pada saat pembacaan tahiyat, Syekh ini langsung pegang tangannya, tangan kirinya, sampai dengan selesai Syekh ini tadi. Lihat beliau ketawa. Lalu terjadilah perbincangan antara Syekh dengan beliau ini tadi. Lalu apa kata beliau? Karena Tuan Syekh tanya dari mana. Lalu beliau jauh dari Indonesia, bagian timur. Saya berada di Ambon. Jadi kalau Tuan Syekh mau cari saya di Ambon. Lihat saya, lihat muka saya baik-baik, tanda saya. Lalu setelah beliau bilang seperti itu kepada Syekh, Syekh ngangak beliau, lalu air mulu dan air hidung tadi turun. Itulah yang Syekh ambil tanda ciri-cirinya beliau. Lalu beliau bilang yang dikatakan orang gila di Ambon adalah saya. Jadi lihat saya baik-baik, saya di pasar, pasti ketemu saya. Nama saya Ode Onso Tabea. Lalu Syekh ini tadi cerita dengan Panglima. Lalu Panglima tadi perintahkan ajudan untuk cari Ode Onso. Ya, kebetulan sudah ketemu Ode Onso ini tadi ajudan, tapi karena orangnya gila tidak diambil. Ambillah Ode Onso yang tidak gila, suruh ganti pakaian dengan rapi untuk menghadap Panglima. Setelah dibawa, Tuan Syekh bilang bukan ini, ambil ada berapa yang namanya La Onso, tapi semuanya ditolak. Lalu apa kata Syekh? Carilah Ode Onso yang gila, yang hidung sering air mulutnya turun, air hidungnya itu ada turun. Lalu mereka bilang itu kita sudah ketemu, tapi karena orang gila jadi kita tidak ambil. Ambillah dia. Lalu ajudan ke sana ambil. Bawa. Lalu setelah bawa ketemu sama Tuan Syekh. Tuan Syekh bilang inilah orang yang saya cari. Langsung Tuan Syekh peluk. Tuan Syekh mulai cerita tentang keadaan beliau, bahwa setiap waktu solat beliau ada di Mekah, melaksanakan solat di Mekah. Sehingga dari situlah mulai ketahuan penyamaran beliau bahwa seorang para wali Allah yang gila di Ambon. Sehingga setelah ketahuan, Tuan Syekh kembali tidak lama, Ode Onso pun meninggal, dimutasikan ke kampung halaman, yaitu alam akhirat. Tetapi sebagai seorang wali Allah, pasti dia berpindah tempat karena belum selesai melaksanakan tugasnya yang dibebankan kepada beliau, yaitu tugas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah dalam ilmu. Nyawa dan badan dipandang pada ilmunya. Itu nyata pada sifat yang hayat. Dan banyak lagi para wali-wali Allah yang ada di Ambon maupun di Maluku ini, bahkan duduknya yang tidak kita ketahui. Untuk itu, mari sekali lagi kita mencintai semua makhluk ciptaan Allah. Kita sayangi semua makhluk ciptaan Allah. Boleh membunuh semut, tetapi nyawanya diselamatkan. Karena kita tidak punya hak untuk membunuh. Itulah pakaian-pakaian para wali Allah. Untuk itu, sekali lagi, mari kita saling mencintai, sayang menyayangi sesama umat ciptaan Allah. Kita cintai dan sayangi para pimpinan kita. Mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah atau kepala desa, RW, RT, imam-imam kita, para diri kita, keluarga kita. Mari kita saling mencintai, menghormati semua ciptaan Allah. Tidak pandang agama, suku, ras maupun golongan, karena kita semua bersaudara dari satu pohon, satu akar, dari satu akar tunggal, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Amalan apa yang mereka pakai para wali-wali Allah? Itulah dia tadi. Di samping mereka melaksanakan semua perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mereka berjalan di atas muka bumi ini. Semua mereka cintai, mereka sayang. Karena kita manusia yang mengandung rahasia kebesaran Allah, yang tinggal di bawah kolom langit 7 lapis, di atas bumi 7 lapis, dan semua alam punya kehidupan yang sama. Semuanya tunduk di bawah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita renungkan pakaian-pakaian para wali Allah, para nabi, para rasul, para aulia Allah, para ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kita akan sambung dan tetap dalam nyawa dan badan dipandang pada ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Nabi.